Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, izin kembali pada kesempatan kali ini saya membagikan atau sharing kembali pengetahuan yang bisa menggugah hati kita insyaallah, dan mudah-mudahan bisa semakin membuat kita istiqomah dalam keislaman. Karena itu sangat bermanfaat sekali ketika kita nanti telah berada di akhirat dan telah melihat kejadian-kejadian yang dahsyat di akhirat nanti. Langsung saja kita merujuk kepada redaksi hadis yang tercantum masih di kitab Sunan Ibnu Majah di nomor hadis 4325, yaitu tentang pasal Rasulullah SAW dan wasiat biasanya para khotib saat sholat Jumat. Ini bagian daripada 5 pilar dalam khotib sholat Jumat itu, yang diantaranya adalah takwa, salah satu kewajiban yang disampaikan. 5 pilar dalam khotib sholat Jumat itu jika tidak tersampaikan, batal nanti sholat Jumatnya dianggap tidak sah, seperti itu. Langsung saja menuju kepada redaksi hadisnya, yaitu terhubung kepada sahabat mulia juga masih keponakan Rasulullah SAW, Ani Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas atau Abdullah bin Abbas. Qala, dia berkata, qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah SAW membaca, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu ayat dari surah Ali Imran ya, ayat ke-102 seperti itu. Atau lebih tepatnya di juz 4. Yang itu artinya, wahai orang-orang yang merasa ada keimanan dalam dirinya, hendaklah bertakwa kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, yaitu mengerjakan segala yang Allah perintahkan dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, baik besar dan kecil. Dan wala tamutunna, dan janganlah kalian mati kecuali dalam kondisi berserah diri atau dalam kondisi sebagai muslim, seperti itu. Manfaatnya apa? Manfaatnya mari kita bacakan kembali redaksi hadisnya. Walau anna qatratan minaz zaqumi kutirat bil ardi. Nah, jadi seandainya, ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetesan dari buah zakum itu menetes di bumi, la afsadat ala ahli dunya ma'isyatahum, maka dia akan merusak. Nah, itu. Jadi seandainya tetesan dari buah zakum menetes di bumi, sungguh ia akan merusak kehidupan penduduk bumi. Ya, akan merusak penduduk bumi dan juga penghidupan, tempat penghidupannya, tempat pencariannya, cari makan dan cari penghidupannya akan rusak. Fakaifa biman laisa lahu ta'amun ghairuhu. Lalu bagaimana, kata Rasulullah SAW, lalu bagaimana jika tidak ada makanan selain daripada makanan tersebut? Tidak ada pilihan. Siapapun yang masuk neraka nanti akan merasakan siksaan betapa menyiksanya memakan buah yang berbuah daripada tumbuh daripada pohon zakum tersebut, gitu. Hadis ini diriwayatkan juga oleh Imam Tirmizi dalam Sunan Tirmizi dan berhadis 2585. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pengingat dan penggugah bagi diri kita, dan semoga kita semua dijauhkan daripada perbuatan-perbuatan yang terlarang, dan tentunya diberikan kesempatan dan mau bertobat sebelum ajal menyebut. Karena jika kita meninggal dalam kondisi yang muslim dan tidak membawa dosa-dosa besar terutama, dan dosa-dosa kecil sudah Allah ampuni ketika kita disolatkan sebagai jenazah. Salat jenazah itu tujuan untuk supaya kita mendapatkan rahmat Allah. Maka orang yang mendapatkan rahmat Allah itu gelarnya biasanya kan setelah meninggal disebut sebagai almarhum atau almarhumah. Dan mudah-mudahan kita akan dimasukkan ke dalam surga dan tidak merasakan siksaan betapa menyiksanya ketika pohon zakum itu hanya menetes, apalagi kalau dimakan seperti itu. Sedangkan kalau menetes di muka bumi bisa merusak penduduk bumi dan seluruh penghidupannya, termasuk tempat pencarian kita untuk bekerja dan sebagainya, menanam ataupun yang lainnya. Apalagi kalau kita memakannya nanti di akhirat, di hari kiamat. Nauzubillahi min dzalik, kita berlindung pada Allah dari hal yang demikian. Allahu a'lam bishawab. Itu saja yang bisa saya sampaikan, teman-teman. Mudah-mudahan menjadikan pengingat bagi kita dan juga sebagai pelunak hati kita agar senantiasa berlaku ikhlas dalam beribadah. Baik kita sebagai pengajar ataupun pembelajar, sama-sama dituntut untuk menjalankan keikhlasan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.